namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Bisa menikmati hari baru adalah anugerah yang tak ternilai bagi Sunarsi dan Suwardi. Meski setiap hari kemiskinan tak pernah lepas menjerat keluarga ini. Apalagi semalam Selvi, anak terkasih mereka, kembali didera panas tinggi. Demam yang seringkali menyebabkan hidungnya mengeluarkan darah. Nak, tangi, masih cek ngeluh tak kak? Enggak. Cek ngeluh nang tangi nang adus-adus. Sedikit resah sudah pasti dirasakan wanita setengah baya ini. Sekolah. Sebab jangankan membawa anaknya berobat, untuk bisa makan 1 kali sehari saja merupakan berkah terbesar di keluarga ini. Aku mimisen mergane mari mlaku ada terus ndasku ngelu diobati kadang soro gak dikonang dokter mak ganti duit. Tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup membuat Sunarsi harus memutar otak agar bisa menghasilkan lembaran rupiah, memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka membuat dan menjual otok-otoklah yang akhirnya menjadi jalan keluar yang paling terjangkau di kantongnya saat ini. Selain itu, proses pembuatannya juga cukup sederhana, yaitu dengan mencampurkan bahan berupa terigu, tape, gula, garam, dan air. Semua bahan ini kemudian diaduk sampai merata dan kalis. Penggunaan tape singkong sendiri tak lain sebagai cita rasa utama pada otok-otok yang dijual Sunarsi. Modal yang minim membuatnya hanya mampu menggunakan 1/4 sampai setengah kilo tepung terigu setiap harinya. Sebab pekerjaan suaminya hanya menjadi buruh serabutan pencari bebatuan di sungai dengan penghasilan tak menentu tiap minggu bahkan harinya. Kula sadean odok-odok niku mboten enten modal lintu-lintune niku mboten enten. Nah, kula saben dinten niku sadean odok-odok. Nggih nek enten keren-kerenan sing ditedha nggih kula lumpuk-lumpukaken damel bayar sekolah. Agar otok-otok yang dihasilkan tidak bantet saat digoreng nanti, biasanya Sunarsi mendiamkan adonan minimal selama 1 jam terlebih dulu. Dan sembari menunggu adonan mengembang, Sunarsi pun mengolah singkong untuk digoreng. Ya, di samping membuat dan menjajakan otok-otok, terkadang Sunarsi menambah variasi dengan gorengan singkong. Sebelum digoreng, singkong bahan utama gorengan Sunarsi ini telah dikukus sebelumnya. Kemudian diberi larutan garam untuk menambah rasa gurih. Nek utang dhuwit ya gak oleh, nek utang butuhan ya oleh nek titik-titik ngoten. Nek nyambut ya terus mboten kantuk. Selesai menggoreng singkong, adonan otok-otok pun siap diolah kembali. Sunarsi membentuk adonan menjadi bentuk bola-bola bulat seperti ini. Biasanya proses pembulatan ini langsung dibarengi dengan penggorengannya. Sebab adonan bisa saling menempel jika dibentuk dan dijadikan satu wadah terlebih dulu. Sama seperti gorengan pada umumnya, tanda otok-otok matang dan siap angkat adalah jika warnanya telah berubah menjadi kecoklatan seperti ini. Dan dengan modal minim, Sunarsi pun hanya mampu menghasilkan 3 hingga 40 otok-otok sekali membuat. Mak aku tak budal dikit ya. Iya, hati-hati. Engko tak tututi mak tak goreng iki sik.
Madrasah Ibtidaiyah Ulum Lebak Jabung ini merupakan tempat Selvi menuntut ilmu. Dan saat ini ia telah duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Kedua orang tua Selvi tetap berupaya agar gadis kecilnya ini bisa terus mengecap pendidikan. Meski demi makan sehari-hari sekalipun, mereka masih harus berjuang. Selvi sadar kalau ialah satu-satunya harapan keluarganya untuk bisa keluar dari jerat kemiskinan ini. Sehingga tak pernah terbersit dalam pikirannya untuk menyia-nyiakan kesempatan serta pengorbanan orang tuanya. Waalaikumsalam. Mau minta izin, Selvi panggil kepala sekolah. Ya, silakan. Selvi. Selvi, tadi Ibu dapat dari bendahara, katanya kamu banyak tunggakan ya? Yang belum dibayar LKS untuk kelas 4, semester 1, semester 2, kemudian untuk yang kelas 5 ini semester 1, belum terbayar semua. Iya. Terus kapan pembayarannya? Ini buku El niku ngentasi emak nggak ada uang. Ada ketakutan tersendiri dalam hati Selvi manakala pihak sekolah kembali mengingatkan tentang beberapa tunggakan. Dan tentu saja ini nantinya bisa berdampak pada kesempatannya mengikuti ujian sekolah. Untuk membayar LKS, nggih. Nggak boleh Selvi tahu benar keadaan orang tuanya masih belum sanggup melunasi dikarenakan penghasilan minim yang didapatkan orang tuanya pun terkadang tak mampu menambal kebutuhan mereka Ya, sehari-harinya. paling kalau tak sakit baru izin ya. Udah sekarang sama kembali ke kelas ya. Belajar lagi sama bapak guru di sana ya. Terus emak mesti diceluk dikongkon tang bayar. Nek gak bayar gak oleh melok ujian. Di sekolah putrinya inilah tempat perhentian pertama Sunarsi setiap berjualan. Dan jam istirahat pelajaran dipilih sebagai waktu yang tepat menawarkan dagangannya. Anak yang gemar jajan menjadi sasaran pembeli yang dipercaya Sunarsi sebagai perantara Tuhan memberikan rezeki kepadanya. Rp500 adalah harga yang dibanderol Sunarsi untuk satu potongan singkong serta gorengan otok-otok ini. Maka sekitar 10 hingga 25 ribu pula lah penghasilan tertingginya dari hasil berjualan setiap hari. Nggih niku biasane nggih kantuk ya truk. Kasawelas kadang nggih kantuk sedasa ngoten nggih mboten mesti sing tumbas ngoten niku. Nggih niku tunggile damel nempur. Tunggile nggih damel tumbas kados lombok-lombok ngoten niku. Wak klothok ngoten niku nggih. Nggih nek enten keran nggih dilumpukaken damel bayar sekolah. Iya, gimana dulu? Aku gak izin emak dodol otok-otok di sekolahan. Golek duit tinggo bayar sekolah ambek tinggo nyeleng-nyelengi. Selvi sadar jika sang bunda telah mengerahkan segala usaha dan kerja kerasnya demi mengupayakan dirinya bisa terus bersekolah serta mencukupi kebutuhan makan untuk keluarganya. Maka menjadi sebuah kewajiban baginya memberikan dukungan agar bisa memantik semangat tersendiri bagi sang bunda. Bayar sekolah. Apa yang bayar? Aku tidak buku. Berakhirnya jam istirahat sekolah menjadi pertanda Sunarsi untuk bergegas menuju lokasi yang lainnya. Berharap ia bisa menjual habis dagangannya hari ini.
Maraknya jajanan modern saat ini ternyata membuat Sunarsi harus bersabar menjajakan gorengannya. Kula jajan otok-otok kadang telas, kadang boten. Mungkin karena nggih niku damel samian ki ambek kalih sak keluarga ngoten. Nek disade malih pun mboten enten sing tumbas terene pun mboten enak ngoten terus ya. Hidup serba kekurangan akhirnya memaksa Sunarsi berhutang. Otok-otok. Si. Bu Narsi, Nggih. pripun niki sampean gadah sambutan sak menten dereng sampean cicil ket nika pun gangsal wulan. Ya napa niki? Nggih, ngapunten nggih Bu. Nek kula pun gadah arta kula cicile. Nggih, tapi berkat mboten suwe-suwe lho nggih. Nggih. Terus damel modal malih. Nggih. Rasa malu bercampur perasaan tak enak saat ditagih untuk segera membayar, mau tak mau makin menambahkan beban yang harus ia dan suami hadapi bersama. Nggih sungkan kalih tiyang niku. Kengken nang nyaur-nyauri kula dereng gadang ngoten nggih. Kula nggih mek mular tok ngoten, Mbak. Dereng ngenten kula damel nyicil.